Sampurasun, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Kembali lagi masih di rangkaian tur talk show barisan Sunda Asli. Wes, keras kan. Kang Rian deui wae. Ya. Peselaminya teu patepung. Aduh. Peselami urang teh. Sudah lama kita tidak bertemu. Terakhir kita adalah di Sunan Ambu ya, pamit lebatnya. Ciwidey, bahasa anyar deui. Ciwidey. Sekarang kita ada di sebuah tempat yang pastinya salah satu tempat ini tinggi nih Kang, karena berada di 3078 mdpl meter di atas permukaan laut ya, berarti luar biasa tinggi. Karena satu daerah yang tinggi ini akan menceritakan banyak sejarah dan lain-lainnya yang pasti biasanya. Kita berada di daerah yang sangat luar biasa. Udaranya bagus, kulinernya juga good, enak-enak. Kita berada di Kuningan, Kang. Kuningan luar biasanya. Tepuk tangan dong, boleh? Kuningan. Buat Kuningan. Kuningan, Gunung Cermai, Kang Rian. Luar biasa. Gunung tertinggi di Jawa Barat. Jawa Barat. Ada berapa pos di Gunung Cermai, Kang Rian? Cik, tebak. Kintan. Betul. Luar biasa. Masih di talk show-nya biasa. Oh, jangan lupa juga pemirsa yang selalu mengikuti kegiatan rutin atau kontennya Barisan Sunda Asli. Jangan lupa juga di subscribe. Nah, ini benar. Ini benar. Emang ada yang salah? Ada yang salah. Kapan? Kemarin. Subrek. Di subscribe. Jangan lupa nonton kita di YouTube. YouTube. Terus jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng. Kenapa? Karena gratis. Terus kita terima kasih juga buat badan ataupun yang sudah sponsor terselenggaranya kegiatan ini. Dan kenapa? Karena hari ini itu adalah mungkin talk show yang sangat spesial, Kang Rian. Kenapa sangat spesial? Karena kita kedatangan stakeholder atau tamu-tamu istimewa. Betul ya. Boleh disebutin ya? Boleh. Kita kedatangan orang nomor 1 nih di Kuningan. Ada Bapak Bupati Kuningan, Bapak Haji Dr. Andes, Dr. Raden Ip Hidayat MPD. Ada juga Bapak Dr. Carlan MMPD, Kadis Por Rapar atau Kuningan, sapaan akrabnya Pak Elon. Ada juga Pak U Kusmana, Esos MSI Kadisdik, dan ada juga Pak Indra Bayu Permana, SSTP Kepala BPBD Kabupaten Kuningan. Luar biasanya. Kahot semua. Karena kenapa? Karena sebuah kegiatan itu akan bersinergi ketika banyak unsur saling mensupport, akan terjadi kolaborasi. Energinya pasti bagus. Salah satunya ketika stakeholder ini mendukung, generasi muda pun mendukung, wah ini energinya akan sangat besar, Kang Riannya. Luar biasa. Dan semoga apa yang kita bahas ini akan tersampaikan informasi-informasi, mungkin ada informasi yang belum diketahui, atau mungkin juga ada sejarah yang tidak diketahui. Dan tidak lupa juga kita kasih tahu tema kita kali ini adalah ketahanan budaya. Aduh, menarik dan berat, cuy, berat. Karena yang susah itu adalah mempertahankan. Ya. Terus, Kang. Atas oke. Rungkan. Leres. Terserah. Luar biasanya. Luar biasa. Yang penasaran, pantengin terus Barisan Sunda Asli Talk Show, Roadshow, dan breaklah. Ya. Oke. Mak, tabeh. Oke, panimbang lagi saja. Kita panggil aja langsung ya, Kang Rian ya? Siap, mangga. Oh, hilap ya. Selamat datang juga buat rekan-rekan komunitas berarti organisasinya.
organisasi XTC, waduh, atau support tentang budaya, kayaknya luar biasanya. Kurangi jalanan, perbanyak digital, cina ya nama. Update dulu kali. Ya. Lajang. Oke, kita langsung panggil aja narsum pertama kita nih. Ya. Ada Kang Jaka. Wih, mana Kang Jaka ya? Hah? Abus. Kang Jaka sebagai bendum dari Barisan Sunda Asli, mangga Kang di Haturanan. Wah, iya mah. Assalamualaikum. Oh iya. Aman Kang Jaka? Aman Pak. Aman. Aman. Saya sehat. Luar biasa. Sehat. Meninggal Kang Jaka teh seger wae nya anehnya. Ngangge formalin dia masih gana. Kang Jaka gimana? Alhamdulillah. Masih tetap dengan aktivitas ya? Aktivitas tetap dijalankan. Dijalankan. Oh, waduh, luar biasa ya Kang Jaka. Dan next kita ini ketemu sama Yoyo Biang Kerok namanya. Ngasih materi-materinya lumayan abuat. Kita panggil langsung ketum Barisan Sunda Asli. Kang Robi Gusman, dipersilahkan memasuki arena pertandingan, Kang. Klepon di sini. Sampurasun. Sampai suara luar biasa, Tom. Damang. Sampurasun sedayana. Pak Ketum, kumaha damang Ketum? Tos lami tetepangnya luar biasa. Sudah lama kita nggak ketemu, Tom. Jadi, Bah, jadikan. iya. Satacana sampurasun. Hatur nuhun ka Kuningan, khususnya ka Gunung Cermai. Anu tos nyayogikeun tempat kanggo diskusi gitunya perkawis ketahanan budaya. Mungkin ini sudah jauh-jauh hari kita rencanakan ya, mungkin karena beberapa aktivitas dan kesibukan dari teman-teman, akhirnya ada waktu hari ini kita bisa berkumpul kembali. Betul. Ya. Terlepas dari itu, yang penting ya kita syukur, alhamdulillah bisa berkumpul di tempat ini gitu ya. Betul. Di Gunung Cermai. Sebetulnya namanya reus ke Gunung Cermai teh. Nah, sekarang ada Cirambai wae ketemu bener. Saya malam dugi ka dieu ge jol Cirambai. Oh, malam mah ketemu ka dieu heula. Abi heula, abi mah. Kan karena aya suatu anu spesial lah di istimewa lah gitu nya. Nah sih saya pengen di Kuningan, terus kebetulan ya di bendum kita gitu, di Kang Jaka ya fasilitas, ayo kita ketemu sama Pak PJ gitu nya, sama Pak Bupati gitu ya. Alhamdulillah akhirnya tiasa kersa nepangan kita atau nuhun kasumpingan anaknya ke Bapak Bupati, ke Bapak Iip ya, sareng rekan-rekan di Kadis, di pihak Kadis anu tiasa ku abi disebatkeun ya, mungkin dikumkeun lah gitu nya. Geus ku abi disebatkeun teh. Mangga. Hatur nuhun ka Bapak Dokter Carlan MMPD selaku Kadis Porapar atau panggilan akrabnya Pak Elon. Aheng ya. Mohon aya oge Pak U Kusmana Esos MSI aya Kadisdik oge tum. Sareng aya Pak Indra Bayu Permana SSTP Kepala BP BD Kabupaten Kuningan, luar biasa. Iya, luar biasa. Gegrek. Kenging eprok ya. Kenging. Cukang lantaran segala pakai awal mula gitu ya. Saya ingin mengetahui tentang budaya, ingin kembali lagi melestarikan budaya-budaya yang ada di Jawa Barat, khususnya gitu di Bandung, tempat kita berkumpul, tempat tinggal di sana gitu. Tapi ada yang unik bagi saya ya, bagi saya ada yang unik, ialah pertama saya ingin mempelajari lebih dalam tentang budaya itu awal mula itu di Kuningan. Makanya bagi abdi mah reus gitu nya, Kuningan teh jol nyurucu teh Cipanon. Aduh. Iya. Alah balik deui ka. Iya.
balik kandang cenanya. Oh. Walaupun saya domisili di Bandung, tapi Kuningan bagi saya Padahal ayeuna mah punten dipotong kuota terus digentos jadi balik Kuningan. cenah balik Kuningan, Bandung. tayar di balik Bandung gitu ya. Jadi itu sanes back to basic. Sanes. Lebih ke ya saya awal mula ingin mendirikan suatu komunitas barisan Sunda asli teh mungkin reus sanana di dieu. Tah jeung ieu teh zaman SMA benernya. Ya. Iya sama abi TKK nih. Ini ya. Pokoknya mah adik kelas lah gitu aja. Kakak. Ya, ya udahlah, ayeuna mah urang buar dewe di Kuningan. Awal mula start kita gitu. Pependak sarang anu ngagegeh di Kuningan. Pendak sarang para pejabat-pejabat di Kuningan, ya udah kita mulai dari awal. Kita start dari awal untuk lebih berkembang lagi di desa. Ya mungkin itulah ya kunaon saya di Kuningan, karena saya berpikiran di Kuningan ya tempat anu paling berkesan lah buat saya gitu. Berkesinambungan dong. Emang Spesialna ya. mata naon deui? Aya rekan-rekan pelajar mahasiswa dari wilayah Cirebon. Oh, Biasa datang dari merapat Cirebon. gedenya. Luar Lumayan biasa. budaya. Nun pisan. Teu pisannya. Kan kenapa budaya kita harus dipelajari? Ini kesempatan dari Cirebon jauh-jauh ke sini kita memperkenalkan. Oke. Mudah-mudahan tah agenda ieu teh bisa terus berkelanjutan. Gitu Pak. Biasa. Luar biasa. Dapil seberapa? Ya, jangan begitu. Jangan begitu. Jangan Anda, begitu. Sebetulnya saya menyambung juga, memang berkesinambungan ini, karena saya sangat apresiasi. Kenapa? Karena mungkin di sini unsur-unsurnya saling berkaitan. Yang pertama, kita ada regenerasi, Laras. ada anak muda yang support terhadap budaya, dan ada stakeholder juga yang memfasilitasi budaya. Luar biasanya. Iya. Kuningan luar biasa. Makanya teu salah abinya milih Kuningan ya. Woi, luar biasa. Moal salah sih anak. Moal salah. Kenoy nu lepat manusia. Oke. Sebelum kita ke bahasan yang lebih menarik lagi, meureun kita akan panggil juga nih salah satu narsum pamungkas kita tuh. Iya, siap. Ya. Pupuhuna Kuningan. Iya. Ngitumnya. Setuju? Luar biasa. Setuju. Kalau begitu kita panggil saja langsung Bapak Haji Raden Iip Hidayat. Mangga dipersilahkan untuk lebat mohon, mangga Bapak. Hatur nuhun kasumpinganana. Sampurasun. Rampes. Mamang Bapak. Luar biasa. Tapi rada gemper biasa nama sal sih. Rada lutut berdebar. Tuh. Deg-degana. Pak Iip kumaha damang, Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Turnuhun. Tum. Kena ya. Silakan Tum, ada yang mau disampaikan untuk diskusi kita pagi hari ini? Aduh. Luar biasa, aduh. Siap. Abdi abdi teh jadi nyata ciklara saur panengah jadi nyuruh cutur. Ulah atuh. Wong ieu mah jadi cutur panon, eta mah nyuruh cutur gitu. Komplitnya. Tapi ya suatu kebanggaan buat kami di BSA sini, tiasa pendak patepang sareng stakeholder sareng teman-teman gitu ya, kautamina ka Pak Bupati, ka sareng lengrengan, hatur nuhun satacana, hatur nuhun nu kasuhun, abi rebu-rebu ngahatur nuhunkeun tos kadongkapan ku Bapak gitu ya. Utamina di dia orang ngobrol diskusi gitu Pak ya, orang diskusi ringan perkawis ketahanan budaya anu makin ku abi diperhatoskeun nya ternyata itu penting gitu ya, sangat penting gitu. Makanya ya kaleresan di Widian di Kuningan, Widian di ku Bapak gitu, udah orang buar we lah cek abdi gitu. Lah gitu di abdi mah meureun Pak. Nuhun pisan. Nah mungkin aya masukan oge, ada pesan heula satacan ngalajeng kanu lainna tadi. Tum, punten kopi dipotong lah ya. Ih kosong kieu nya di tadi, aduh aya Iip mah teh aya. Mohon. Mana ieu teh? Krik. Mangga lajeng Tum. Ya, Disambil. ya. Mangga bilih ka ieu Kang Jaka manawi bade aya nu bade di
sampaikan ke ieu. Tah. Nah, gitu. Iya mas gana lancar ya. Berdebarna rada ngirangan. Warna cot teuing. Iya. Mohon bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun sata acana kangge Pak Bupati tos dongkap ke acara teman-teman BSA. Kita mengadakan roadshow ini alhamdulillah sudah yang keempat itu. Tuh. Sudah yang keempat. Yang pertama itu kita di Cianjur, lalu kita ke Ciwidey, Gunung Padang. Selanjutnya di Batu Mampar dan alhamdulillah sekarang special case kita bareng sama Bapak langsung. Ya. Jadi teman-teman khususnya saya di BSA kebetulan memang yang anak-anak muda tuh belum terlalu banyak Pak. Iya. Tapi saya juga pengen memperkenalkan budaya teh bukan hanya komunitas kita saja, tapi ke teman-teman organisasi lain. Nah di sini Pak alhamdulillah ada teman-teman STC, pelajar mahasiswa yang dari Cirebon Pak, malah gitu. Dia datang ke sini pengen mengetahui, pengen mempelajari, pengen mengenal gitu. Dan kita bismillah bisa memperkenalkan. Khususnya mungkin budaya-budaya yang ada di Kuningan juga Pak. Gitu. Sarta acana hatur nuhun pisan. Mangga atuh panengah dilanjut. Ada ini juga ada beberapa pengetahuan mungkin yang memang belum juga orang ketahui bahwa Kuningan mempunyai saksi bisu sejarah oge kan. Wah, apa tuh? Perundingan pertama menuju kemerdekaan Indonesia itu adanya di sini ternyata. Waduh, Muring muringkak ieu ngadagunan. Muringkak Sanes. di Linggar Jati itu ya. Oh, Linggar Jati teh. Terus ada lagi Kuningan ini masih punya satu peninggalan tentang kebudayaan juga. Kebudayaan lokal Masih, ya. ya betul, masih masih ada aset warisan kelompok budaya yang masih eksis sampai sekarang ya, di Apa daerah Cigugur ya. Oh, Nah, leres. masyarakat ada Cigugur Mohon luar biasa. Di daerah lain mungkin sudah tidak adanya, mungkin karena zaman dan lain-lain. Dan terus lagi Kuningan mempunyai banyak komunitas budaya yang masih memelihara kebudayaan. Waduh, Pak Bandung. Dan mungkin ini adalah salah satu dari memang fungsi stakeholder yang berjalan. Betul. Nah, salah satunya beliau ini ya. Betul. Pucuk dari wilayah. Mohon. Nah mungkin pertanyaannya adalah bukan pertanyaannya, bahasina merenya sharing. Iya, sharing. Pertanyaan upaya apa gitu Pak Bupati untuk tetap menjaga atau melestarikan hal-hal tersebut. Ya. Tuh nuhun tos ngawitan abilnya. Mohon. Sampurasun kasadayana ya. Rampes. Alhamdulillah. Kahaji ngaturkeun sewu nuhun laksa kabingahan ya ka BSA-nya nutus gaduh acara semacam silaturahmi diskusi yang luar biasa ini keren menurut saya karena bagian daripada kita menjaga budaya tanah air Indonesia ini. Khusus di Kuningan tadi diunengakeun ku panengah wireh mun ku abdi diulang lagi ya. Bibit wisata serer Kuningan ya. Mun ngadasar dumasar kana beberapa kitab diantawisnya bicara masalah kaitan dengan cerita parahyangan. Jadi ternyata di Cibuntu itu ada situs namanya situs Cikahuripan. Abdi tas kali itu Pak, warga abdi Bupatina kan sampai 2 bulan iya dinten ieu teh. Jadi tapi mencoba mencari, melihat, mengetahui apa yang terkandung di Kuningan ini yang bisa kita guar bersama dan menjadi kekuatan. Di situs Cikahuripan teh sudah ada yang namanya patung. Jadi ternyata jauh sebelum Masehi ada, sudah ada peradaban di Kuningan. Artinya sekaitung kolot itu. Jadi bibit busake seler Kuningan teh aya sejarah eta. Kedua tadi sebatkeun ternyata dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa, perundingan Linggar Jati bagian daripada untuk kemerdekaan Indonesia. Tambih kelompok budaya juga masih saleueun. Tah anu poin penting nu bade dimuyakeun ku abdi wireh harus diyakini, disadari bahwa Kuningan itu 60% memiliki teritorial yang namanya Gunung Ciremai. 60%. 60% Pak. Ya, sisanya ke Majalengka, ke Cirebon. Nah, ketika bicara 60% Gunung Ciremai, kan ngaranna gunung mah indung. Artinya kehidupan. Dan itu memang kita akui bersama untuk rakyat Kuningan itu ketika ada Gunung Ciremai teh bagian yang tidak terpisah dalam kehidupan sehari-hari. Naon
udarana, cuacana, caina curcor. Iya. Ieu gemah ripah cai teh sampai kita bisa membantu ke Indramayu dengan Cirebon. Nah, terus kemudian pertanian sanes kanten rakyat Kuningan teh sangat menggantungkan juga harapan kepada gunung ieu. Nah, di samping beberapa peninggalan di gunung itu, ketika kita bergantung kepada Gunung Ciremai dalam kehidupan sehari-hari, sudah selayaknya kita juga menjaga Ciremai. Sapuknya, sapa godosnya. Margi naon? Tong urang nyokotan wae hasil nanti Ciremai, tapi urang tengah jaga tengah jaring. Tuh. Kan? Mata lamun cai sampai ka ayeuna kajaga kualitas caina seueurna debitna nya urang tong harus sakutan, tong harus sakleuweung. Atau ningali tangkar tumbang kapelakan deui. Ketika kahuruan babarengan mareman. Jadi ada keseimbangan. Nah, itu poin penting daripada latar belakang Kuningan. Kuningan ini akhirnya memang harus berbudaya berkaitan dengan bibit bui sekeseler. Laras bisa. Ditambah deui di Undang-Undang 517 tentang pemajuan kebudayaan Kuningan teh ada komunitas-komunitas budaya. Salah sawiasna tadi diuningakeun. Budaya Cigugur. Cigugur itu di kaina masih kene lebet karena kalender event. Kalender event itu seren tahun ya. Seren tahun. Jadi ya, masyarakat adat Cigugur kita kenal. Nah, mereka itu masih menjaga turun temurun adat seren tahun itu. Dan uniknya di Kuningan ini termasuk kabupaten yang toleransi. Margi dalam satu kawasan katanya Kang Hajinya. Anu agama Katolik, anu Protestan, anu Islam, anu Buddha gitu. Ada kepercayaan oge gitu. Itu indikasi bahwa kita mah harmoni. Betul. Harmoni teh artinya teh orang mah guyub. Jadi akur badan sakujur, akur badan sa kasur, akur badan sa dapur, akur badan sa lembur. Eta teh nu dijaga duwi ka ayeuna. Sehingga Kuningan boleh dikatakan sebagai bagian yang mengupayakan kehidupan toleransi di tengah perkembangan zaman. Eta kene sakit sakit we salah pembukaan nama. Mari panangah tah. Speechless abis seorang Garut. Speechless. Biasa. Itu tuh Sornatum. Ya itu yang tadi sempat dibahas juga bahwa ketika stakeholder memfasilitasi atau mensupport pasti akan terjadi sinergi. Nah, Ya, betul. Harus bisa, saya bisa buat. Tuh mangga tuh selanjutnya tuh ada yang mau dibahas tentang ketahanan budaya yang lebih detail, mangga dipersilakan. Ya. Tadi luar biasa bisanya, luar biasa. Ti Pak Bupati ngajabarkeun namina Kuningan. Dari penjabaran eta nu ku abdi ditangkepnya sekarang bentuk manifestasinya kita naon gitu sebagai warga Kuningan, warga Jawa Barat atau bahkan warga Indonesia gitu ya, rakyat Indonesia, karena kan kita penting gitu ya mempertahankan kebudayaan tuh, terutama di wilayah ketahanan anak gitu, ketahanan budaya teh mungkin bagian atau part dari budaya ya. Tak ketahanan anak termasuk Kuningan bagi saya mah sudah bisa menjabarkan itu, sudah bisa manifestasikan gitu bentuk perwujudannya naonnya. Kalau tadi kata Pak Bupati bilang bahwa Kuningan tempat atau daerah yang sangat toleransi, saya percaya. Terbukti kan Cigugur tempat salah satunya anu masih eksis lah sampai detik ini. Nah, maka dari itu skema anu ku urang-urang ayeuna atau ku barudak ayeuna Gen Z milenial atau napi kita gitunya kaum kolonial gitu. Apa sih anu kedah diwujudkeun teh gitu. Supados kunaon da
Pami, saya selalu punya prinsip ketahanan budaya itu sangat penting gitu. Karena untuk apa? Untuk mempertahankan eksistensi bangsa sendiri, Pak. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya, termasuk mempertahankan. Nah, meureun urang teh sanes ngusirnya tiasa merdeka tiasa nanaon teh benernya ku ketahanan budaya. Ketahanan pangan mah tong disebatkeun da Indonesia namina oge. Bru di juru bru dipantau ngalayah di tengah imah kan ya. Ayeuna konsep itu teh, kata-kata itu atau tagline itu teh hari ini teh udah mulai cenderung mengurang gitu bahasa-bahasa seperti itu. Berarti aya naon, aya nu salah naon gitu. Dan bagi saya dengan masuknya budaya-budaya dari luar, saya bisa menjustifikasikan bahwa budaya tempat kita itu sudah mulai krisis iya gitu ya. Aduh kudu ditahankeun, kudu diperkuat deh. Mun main bola macam mun main bal mah back nanti kudu defense. Gitu. Sudah saatnya regenerasi lah orang-orang anu hebat, orang-orang muda anu generasi zilenial atau generasi milenial sudah bisa mempertahankan. Terutama eksistensi. Dan kita teh bangsa anu besar, kita teh bangsa anu pintar lah gitu ya. Udah sederhana tuh. Kalau kita bicara jauh-jauh abad ke belakang, jauh-jauh ke zaman kerajaan Kuningan teh salah sawios hiji tempat anu janten ibu kota. Di Galuh. Walaupun Galuh tenarna di Ciamis ibu kota nama di dieu. Di Kuningan awal mulana teh. Gitu. Kunaon da hari abdi mah karena resep nyuk curugnya Pak Bupati resep nyuk curug janten naon-naon anu informasi nu teu kasampeukeun lewat media ataupun lewat visual lainna ku abis sok dipilari gitu. Seueur penasaran cenah. Tapi sanes roh penasarannya ku penasaran unggul gitu. Maka dari itu hari ini atau anak dampi dinten ayeuna abi hoyong ngaguar ketahanan budaya itu salah satunya eta untuk mempertahankan eksistensi bangsa. Tong bicara Indonesia nu alit heula weh Kuningan heula, Bandung heula gitu. Jawa Barat. Nya Jawa Barat atawa sabudeureun urang gitu. Da tebi aya kedah abi ka Papua gitu nya, abi kedah ka Melaboh ka Aceh gitu. Tapi minimalna ieu lah weh di wilayah urang sabudeureun urang anu katinggal, anu kasaba, anu karasa manya bade diantep. Entong nyarioskeun nu aya nu sanes, aya nu kasaba karasa diantep cenah nya. Da eta fungsina ketahanan budaya teh da urang teh lain bijil ti beulah batu nya. Urang teh aya leluhur, aya nenek moyang, aya karuhun. Tah cik cobi urang naon teh? Urang angkat deui, urang hirupkeun deui sistem anu sok nenek moyang urang, leluhur urang lakukeun teh. Nah sih ti nu rame mah cenah aya zaman istilah Sundalen dugikeun ka Nusantara, dugikeun ka Indonesia nya. Eta saking kuatna nenek moyang urang mempertahan eta ajeg dugikeun ka ayeuna. Da ari kita atawa urang-urang lumpat samodel ka Honolulu atau napi ka Honduras atau napi ka Hawaiian Island nya ka Hawaii atas leungit nu naminan bangsa yang negara teh gitu. Indonesia mah hebat sampai detik ayeuna. Kalau bicara kita peradaban dari sebelum Masehi gitu atau bicara Sundalen sampai hari ini, itu berarti nenek moyang kita sangat kuat, sangat hebat mempertahankan budayanya sampai detik ini gitu. Jadi sudah sepantasnya gayung bersambut lah ya. Cik ti leluhur teh ku urang jalankeun gitu. Nya adat kebiasaan dan teu titah perang aya ketahanan budaya teh, tapi minimalna mempertahankan, menjaga, melestarikan, ngamumule deui ketahanan. Da sagala rupi oge harus dimulai dari kita gitu. Iya menarik. Eta gitu. Mangga Menarik karena tadi pembukaan dari Pak Bupati dan sambungan dari Ketum teh masuk nih. Tapi gimana ini caranya teman-teman khususnya nih
Gen Z, milenial bisa nih punya semangat juang untuk mempertahankan dan mau belajar terkait budaya. Nah, berarti saya ada pertanyaan soalnya. Lanjut pertanyaannya. Udah ini kayaknya dari tadi mau nanya nih. Hal apa yang akan dilakukan atau Bapak Bupati juga punya program apa nih untuk ketahanan budaya seorang gitu Pak? Ya, oke. Ya, Mengapa? nyambung ya. Mun. Nah, saya cana jadi nuhun ya. Kahiji abdi bade ngauningakeun wireh pejabat bupati 1 tahun masa kerjanya. Jadi kita harus menyiapkan juga program naon setahun ieu. Nah, tentu disebut program teh kabeh kepentingan kedah lebet didinya. Di antara bisa budaya juga jadi prioritas. Nah, selama 1 tahun ke depan saya punya program yang namanya Trimatra, Pak. Trimatra teh bukan berarti matra udara, laut, darat. Jadi matra dia ku abdi diterjemahkan malah secara sosial kultural budaya. Jadi ada matra silih asih, matra silih asah, jeung matra silih asuh. Nah, di lebet didinya. Ketika bicara matra silih asah itu bicara masalah kehidupan ekonomi. Ekonomi dan pembangunan. Nah, bicara ekonomi pembangunan itu juga bagian daripada ketahanan budaya. Laras. Kan orang kudu hirup. Betul. Itu bisa cicing wae gitu. Mata yang namanya silih asah dalam ekonomi pembangunan itu poin pentingnya ada beberapa hal. Ini seueur sih rasanya. Jadi bagaimana kita mengurangi angka kemiskinan. Pan orang teh mun miskin akan berdampak dengan kehidupan. Bagaimana pengangguran, ya kan? Bagaimana stunting, bagaimana inflasi, bagaimana kesehatan, pelayanan publik, kemudian perizinan, kegiatan unggulan dan sebagainya. Itu teh wabi diturunkan karena silih asah yaitu ekonomi pembangunan. Bicara silih asih ini bicara ekologi lingkungan dan kebudayaan. Naon? Nuka hiji, bagaimana kita jaga jati diri. Ya, laras. Jati diri ya. Jati diri itu bicara, jati diri artinya bicara masalah karakter orang, kearifan lokal. Ya kan? Nah, orang tong eleh nurutan batur batur nurutan urang. Iya. Apa ieu contohnya? Setujunya. Seperti contoh punten kecil sih. Di Kuningan abi pas lebetnya tiba-tiba aya naon teh? Aya bubuahan nganana apel ganjen. Naon apel ganjen? Apel ganjen naon? Pas gawe diilik-ilik apel ganjen teh kesemak. Kurang. Saprian itu namanya. Tapi eta teh justru kearifan lokal yang ada yang harus dikembangkan. Itu jadi unik kan? Dan itu jadi harga jual gitu loh. Aya beca. Nah, dia beca dimakan di Bandung di Boseh. Beca teh dimakan di dia. Ternyata beca teh kiripik. Karasa ambil. Bisa gara resep. Punya value sendiri namanya teh berarti Pak. Jadi jaga jati diri itu seperti kearifan lokal itu diantaranya adalah bagaimana kita menjaga kearifan lokal dan jaga Ciremai. Kenapa Ciremai tetap dijaga? Karena sumber kehidupan kita. Nah, bagaimana kita memanfaatkan potensi alam dan wisata secara bijaksana. Kurang bijaksana. Abdi waktu ka Baduy eta orang Baduy punya kearifan lokal. Baduy jeronya Cikesik, Cibeo, Cibareno. Laras. Eta teh panjang ulah dipotong, pondok ulah disambung. Apa artinya makna keseimbangan? Ketika alam seimbang, itu akan ada kebermanfaatan. Tapi ketika alam dirusak, rusak ke orang. Itu ada nilai value yang luar biasa yang kita bisa simak bersama. Kemudian yang kedua, orang kudu komitmen ya. Ketika bicara sila asih di orang di samping menjaga kebudayaan juga, itu sumber kehidupan orang. Gitu. Yang tadi kalau di awal dijelaskan, kalau kita menjaga. Nah, matra nu katilu yaitu silih asuh atau sosial budaya. Bagaimana toleransi di Kuningan tetap dijaga, ya kan? Kondusivitas tetap berjalan. Sakedeung derek pemilu, ya kan lain kampanye ya. Tapi kita harus menjaga namanya pesta demokrasi. Nu ngaranna pesta teh kudu bahagia, kudu bunga. Nah, ketika bicara toleransi, upami di Widian ya abdi bade setback ke belakang ya. Bicara sejarah historis ini memang ada nilai historis. Ternyata Bapak Ibu yang kami hormati, yang namanya value toleransi itu sudah dipercontohkan oleh karun urang. Karun urang mana? Iya contoh nyata iya mah. Ketika di tahun 1400-an. Tahun 1400-an saha ketika kerajaan nu dipimpin ku Prabu Siliwangi.
Kenapa Prabu Siliwangi? Karena beliau adalah raja yang mendapat kereta yuga. Non kereta yuga teh masa kemasan. Iya. Non masa kemasan teh gemah ripah loh jinawi wibawa mukti buru jero dipantau ngalih tengah imah. Dalam bahasa pemerintahan ini mah human welfare. Rakyatnya sejahtera. Mantap disebut dengan masa kemasan atau sesuatu yang memang saat itu rajanya sangat luar biasa dan komentar mancanegara saat hari ini. Di mana value toleransinya ketika Prabu Siliwangi menikah dengan seorang wanita namanya Subang Larang. Ternyata Subang Larang itu adalah wanita muslim karena dia lulusan pesantren Syekh Kuro Karawang. Betul. Syekh Kuro Karawang teh nu dibangun masjidnya ku laksana Cheng Ho. Nah, kan akulturasi. Dari pernikahan Prabu Siliwangi dengan Subang Larang melahirkan 3 anak. Sawa eta teh Walang Sungsang, Lara Santang, Kean Santang. Iya. Siapa Walang Sungsang? Walang Sungsang adalah Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Iya. Siapa Lara Santang? Lara Santang adalah seorang ibu, seorang wanita yang melahirkan seorang anak yang kita kenal dengan Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati incuna Prabu Siliwangi. Kemudian anak yang ketiga adalah Kean Santang. Nah, ibu dengan ketiga anaknya beragama Islam. Bapaknya tetap agama Hindu. Hindunya siwa kuat. Iya. Nah, disinilah toleransi diperlihatkan dalam beragama. Itu memaksakan gitu ya. Ketika dikumpulkan, silahkan Anda beragama Islam, tapi izinkan saya tetap beragama Hindu. Nah, dan dia mendeklar tidak boleh mengganggu tempat ibadah agama Islam. Masjid, musola, langgar segala macam. Sehingga Islam di Tatar Sunda di Jawa Barat membesar pada abad 1500-an. Kunaon? Toleransi. Jadi kita tidak bicara masalah keyakinan. Keyakinan pasti mau nyambung-nyambung. Oh iya. Keyakinan bicara hati. Tojaiyah. Iya. Gitu. Tapi kita bicaranya sebagai makhluk sosial. Itu memperlihatkan bagaimana toleransi di Kuningan juga seperti itu. Itu adalah memang karun orang nyontokeun. Iya. Jadi bagaimana percontohan itu membuat kita hari ini bisa seperti itu. Nah, ketika bicara toleransi maka akan berdampak dengan kondusivitas kan Iya. Ketika kondusivitas orang bisa melaksanakan pesta demokrasi, bisa kehidupan sehari berjalan. Nah, jadi kembali lagi bahwa pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Bupati saya yang 1 tahun ini mempunyai 3 trimatra yang diterjemahkan menjadi program kegiatan selama setahun. Dan setahun tepan pendek atuh. Ayeuna wes 2 bulan tinggal 10 bulan. Jadi saya juga harus bikin program itu yang terukur. Teu mungkin ngawang-ngawang. Pasti saja memastikan bahwa setahun itu bisa terlaksana. Kunaon? Kemudian sudah menyiapkan untuk pemilu kada, kemudian bupati yang akan datang. Nah, ketika bupati yang datang sudah siap gitu landasannya, normatifnya, tracknya begitu. Jadi dia tinggal jalan. Nah, setahun inilah kita menyiapkan itu. Itu yang saya siapkan selama 1 tahun yang kita kenal dengan trimatra. Jadi sile asi, sile asa, sile asu. Poinnya adalah diantaranya budaya juga bagian yang terpenting untuk dipertahankan. Tak kumaha cara mengingatkan kepada generasi milenial, itu kan, SJ segala macam. Nah, kan orang-orang mah di dia mah generasi X nya, maksudnya expired. Tampilannya. Iya. Mau nggak dilajang. Nah, kumaha generasi X. Jadi gini, teman-teman, ini memang akses yang paling mudah di persekolahan. Maka nanti ke depan kami sedang menyusun bicara masalah kearifan lokal. Di Kuningan, kearifan lokal yang akan dimunculkan adalah bagaimana kita menjaga Gunung Ciremai. Iya. Karena faktanya di sini pegunungan, Pak. Tapi lamun laut meureun beda deui. Iya. Karena temanya sesuai dengan kearifan lokal eta. Nah, itu harus disiapkan juga pengetahuan can karuhan orang Kuningan apal Ciremai. Abdi mah malam tahun baru, Pak, karek seberapa poe jadi bupati. Sudah ngajak istri sama anak-anak muncak, Pak, naik ke puncak. Walah. Tapi, Sampai Pak, pos 12, Pak. sampai titik puncak terakhir 3078 meter. 14 jam sih capeknya. Kusopun bojo kan kadang-kadang saturasi udaranya kan makin tinggi makin tipis. Iya. Jadi istirahat padahal kalau rutin mah 8 jam sampai. Tapi kita 14 jam. Tapi poinnya adalah saya malam tahun baruan di puncak Gunung Ciremai. Kunaon abdi ngajak ka ditu, kusab abdi ketika datang teh melihat
sosial budaya di Urang, di Kuningan, ternyata 60% itu Gunung Ciremai. Ketika 60% ini pasti banyak ketergantungan. Nah, bentuk abdi syukurna ka Allah Nu Maha Kuasa, ya saya mencoba mendaki gunung untuk sekedar berdoa di atas puncak. Nuhun ya Allah, nuhun pisan rakyat Kuningan teh dipasieun keberkahan melalui ciptaan Allah gunung, sampai kita punya air segala macam. Dan air itu menjadikan PAD bagi kita. Betul. Kita mensubsidi membantu ke Cirebon, ke Indramayu. Termasuk induk semen juga kan airnya dari Gunung Ciremai. Padahal induk semen itu kan semen. Maaf menyebutkan itu ya. Tapi poin pentingnya adalah itu yang kita lakukan. Nah, itu kira-kira Kang. Jadi program naon ditaroskeun teh nu tadi taroskeun ku pangarsa gitu nya. Wire eta 3 poin itu dan saya tidak mau ideal. Kenapa bukan ideal dalam waktu yang panjang ya? Saya idealnya pada waktu yang singkat aja, terukur 1 tahun. Orang kayak kaditu kan kayak hutang di masalah. Kayak sangka yo hutang Bupati baheula teu. Urang mah terukur ya ketika itu bisa dilakukan kita lakukan. Kitu tah Pak Panengah mangga. Luar biasanya. Penjelasan Pak Bupatinya. Kalau sama begini Pak Bupati kamar itu badi ka luhur. Mohon. Terus semangat ya ke puncak ya. Tapi ada informasi seorang teh. Tadi di pos 5 aya meong. Dinya ge we deui. Tapi dari meong mah Kang, secara alami lamun ngambil urang manehna nyingkah sebetulnya alami. Tapi lamun kapaksa ya pasti direkemnya. Karekep. Paksa. Baik menghindar sebetulnya. Tapi yang gitu ya. Jabading ayeuna mah meong teh nuju BU ayeuna mah. Kalau abdi teh nguartos di kepala TNGC Taman Nasional Gunung Ciremai di wilayah Kuningan teh terus aya penempatanna di mana meong, di mana nanti primata lainnya kayak babi hutan, monyet, kemudian santai-santai. Kemudian ini manuk Garuda teh naon? Bahasa orang teh elang. Elang Jawa di mana? Jadi sudah ada penempatan. Tapi tos kadata eta teh. Aja Pak. Penangkaran Sanis penangkaran Pak, memang bebas liar. Oh iya. Jadi kamari-kamari di media kan tiba-tiba ada macan tutul di lembur naon gitu ya. Itu mereka mungkin yang baru dilepas liarkan masih bingung. Dan bagi dia mah kan kalau malam kan cuaca dari bawah teh naik ke atas nih. Jadi ke Ambe meureun ngagoreng sangu. Lapar. Jadi pondasi. Suara hayam, meureun embe, meureun eta we diudag disusur. Tapi poin pentingnya adalah di sini memang banyak yang sudah dilepas liarkan untuk menjaga ekosistem keseimbangan. Eta Pak Maman kepala balainya kantos sasaran ka pribados. Mangga nya kan. luar biasa. Waduh, bahasannya sangat menarik ya. Laras Panengah. Dengan penjabaran dari nafsu yang sangat luar biasa. Mungkin hari ini kalau misalnya kita makan kita sudah bukan kenyang dia Mas. Iya. Tapi non kemerkaan. Kemerkaan ya banyak. Berkah. Harus pisan. Jangan lupa juga buat pemirsa yang memang suka dengan konten kita nih ya. Laras. Membahas tentang apapun mengenai budaya. Jangan lupa di-subscribe. Subscribe deh. Subscribe. Oh, subscribe. Ya, subscribe. Bunyikan tombol lonceng. Nonton nanti di mana Cenadung? Pemilihan nanti Di barisan di YouTube Barisan Sunda Asli. Nah, gitu. Kamu ayeuna episode 4 adalah episode yang sangat spesial. Spesial pisan. Kita kedatangan orang yang sangat spesial juga nih. Nomor ya. 1 di Kuningan. Of course. Iya. Mantap. Tuh, karena kita sudah di penghujung acara juga nih. Oke. Mangga Juli bade aya closing statement dari yang paling senior segalanya. Iya, multi kolonial. Oh, Iya bagus. Pak Ketum. Jadi pas gitu. Ya. mangga. Ya. Intina dari pertemuan kali ini anu di Kuningan ya saya dapat banyak ilmunya ti Pak Bupati midangan tina masalah budayanya. Nah, kembali deui bahwa budaya itu mau tidak mau, suka tidak suka, dek dipohokeun teu dipohokeun ya eta teh getih nu mengalirnya dinu sanubari dinu dirimna nafsi-nafsi nu aya di bumi Pajajaran ieu atau Jawa Barat ieu gitu.
Jadi sudah saatnya gitu ya, generasi milenial, zilenial, bahkan kolonial pun tetap eksistensi dalam merawat dan melestarikan kebudayaan. Tidak terlepas dari, ya kalau kita bilang kata Pak Bupati mah alkulturasi, ya wajarlah, dari dulu pun sudah ada alkulturasi gitu. Dari zaman kerajaan pun sudah ada alkulturasi. Cuman poinnya ataupun kredit poinnya zaman dulu mungkin bisa bukan meredam, bisa balance gitu, bisa seimbang antara peradaban dari luar ataupun peradaban dari kita, budaya dari luar ataupun budaya dari kita sendiri itu bisa seimbang gitu. Ya mungkin sekarang pun kita harus buat seimbang lagi gitu. Jadi jangan sampai katutup ya ku budaya-budaya anu nilai positifnya kirang. Saya tuh bilang budaya buruknya dari luar, tapi nilai positifnya kirang lah, terutama kanggo generasi anu dihanap urang ya. Itu paling penting ngarawat gitu, memperkenalkan gitu ataupun ngajarkeun deui gitunya, kasarna gitu kalau mau bilang, mengajarkan kembali ke kaum zilenial gitu, bahwa oke lah, dengan gempuran dari media sosial kayak TikTok, Instagram dan sejenis lainnya, itu bukan berarti jadi halangan kita untuk ataupun jadi kesulitan kita untuk mempertahankan atau melestarikan, bahkan untuk mengembangkan lagi budaya kita. Bahkan dengan ada media seperti ini, kita tuh harus bangganya, harus aya media gitu untuk lebih ngaguar deui, untuk lebih membuka lagi gitu, atau untuk lebih memperkenalkan lagi. Sok gak apa-apa, ataupun sok dimulai ti ayeuna, sok alkulturasina nu balance, nu seimbang. Jangan atanapi entong haben we barudak teh apalna ka BTS, ka K-pop-nya apalna kana biasa serangeo. Iya, ka serangeo gitu. Ari ka Prabu Siliwangi teh, anu tadi saur Pak Bupati teh, apa saya teh Prabu Siliwangi? Saha atuh Subang Larang cenah. Saha atuh Walang Sungsang atuh. Kan eta teh titis waris urang gitu ya. Karuhun-karuhun urang. Tah cik cobi eta teh saimbangkeun gitu, ari resep Jong Un mah sa Jong Un. Kim Jong lain artis ieu mah, lain presiden. Jong Un. Jong Se saha lah pokona mah. Tomingse Ya Tomingse ya. Ari resep Tomingse ari ka figur-figur urang anu di bangsa urang, anu di daerah urang teu harapal. Jadi kembali lagi yuk, orang stabilisasikan lagi, orang sterilkan lagi, apalagi dalam rangka kita menghadapi pesta rakyat, pesta demokrasi, yang namanya ketahanan budaya bisa jadi bisa jadi solusi lah ya, untuk tetap toleransi gitu, untuk tetap kita demokrasi, tapi berdemokrasi itu yang betul-betul gitu. Jadi hal-hal yang negatif untuk masuknya bisa kacegah lah ya, untuk yang bisa buat tidak kondusif ya gitu. Ti abdi mah mudah-mudahan manfaatna kanggo balarea, kanggo warga-warga nu lain, kanggo masyarakat nu khususnya di Kuningan, umumnya di Jabar, di sareng di Indonesia, tiasa mulai gitu urang mempertahankan deui budaya, urang angkat deui budaya-budaya karuhun urang. Nah gitu sakitu teh abdi mah mangga. Siap. Nuhun Pak Ketum. Kita udah masuk segmen closing ya teh. Closing apa? Closing. Berarti di awal nih. Jadi yang tadi dipaparkan Pak Bupati terkait program setahun ke depan untuk gimana caranya kita bisa masuk ke tema teh gini kan ya, ketahanan budaya luar biasanya. Jadi itu saya pikir yang paling efektif dan efisien Pak gitu. Dan teman-teman di BSA juga, khususnya saya dan teman-teman yang ada beberapa yang generasi milenial, generasi Z, kita 3 konsep yang terus akan kita jalankan jargon kita Pak, yaitu ya adalah yang pertama adalah mempelajari, mengenal, dan memperkenalkan.
Jadi kita nggak akan bosan-bosan gitu mengingatkan teman-teman semua, ayo sama-sama kita pelajari dan akhirnya nanti ikut semua gitu. Contohnya sekarang ada teman-teman Cirebon juga gitu yang sampai hadir untuk menyaksikan gitu. Mudah-mudahan sih dari teman-teman BSA bisa terus konsisten melakukan ini. Itu Abi pesannya. Siap. Atur nuhun. Mangga, Jawabnya. Siap, turnuhun nih. Pamungkasnya tapi ada panjang pamungkas. Oh iya. Dua dinten oge. Jadi yang pertama mungkin bagi generasi Z ya atau milenial, pesan saya kearifan lokal itu menjadi poin penting dalam kehidupan. Jadi dalam pelaksanaan kesehari-harian saya minta titip 3 saja nih. Apa yang pertama adalah kita harus menjaga etika. Kenapa etika? Kan orang mah orang Sundanya, orang Sunda mah somea hadekasema. Terus. Itu teh harus jadi ciri khas. Jadi etika orang dijaga, etika teh sopan santun. Mohon. Kumaha kakolot, kumaha sapantar, kumaha kanu di bawah gitu. Jadi ketika itu dilakukan, maka etika kita sebagai orang Sunda makin kelihatan. Tidak cuek, Iya. tidak peduli setan. Pokoknya orang kudu bisa memperlihatkan bahwa orang teh masih tetap menjaga etika orang Sunda. Itu kan bagian daripada budaya. Budaya itu kan yang terus menerus turun temurun berlaku gitu ya. Ya. Yang kedua, orang kudu aware teh naonnya tong cuek, Peduli. Ya. peduli, sadar gitu. Jadi aware ini di sini saya lebih kepada punten ya. Ya mah masalah kebersihan ningali runtah jedoge urang cicing da cik atuh bantuan pangbersihkeun salama kita mampu sanggup teu loba ge pokokna ada partisipasi. Ningali gunung kahuruan ngan protes we foto di share we nya. Ieu bagaimana pemerintah ieu ai mana aja dong. Ieu banyak sakitu teh. Sakitu hungkul asa pambanggana we gitu. Aya kejadian kitu hungkul aware. Jadi kita teh turut gitu ketika ada apa turun Pak. Hati teh kudu tergerak. Ketika tergerak teh lakukan begitu. Jadi kita bisa punya kesadaran yang tinggi bagaimana kita sensitif dengan lingkungan. Dasarnya ngajaga otak orang. Tong nyalahkeun wae ka batur, da pasti pemerintah ge petugasan eta. Tapi kan tidak akan muat kalau itu dia sendiri. Kemudian selanjutnya kita juga harus menjadi teladan nih anak-anak kita semua ya. Teladan teh artinya begini. Kudu nyontohan ka batur. Jadi dituntut juga kita harus bisa memberi contoh kepada orang lain. Kenapa nyontoh kepada orang lain? Karena kita semua akan menjadi menurunkan, mewariskan hal yang baik. Eta tilu halnya saya menitip teh hiji etika, kedua aware, perhatian gitu, sensitif, yang ketiga keteladanan. Karena tadi teh urang mah someh hadekasema. Nah, saya sependapat dengan Pak Ketum nih. Bicara masalah budaya urang teh tetap unggul. Kunaon saya mah ngalaman. Naon ngalaman anak? Ini punten ya. Ini saya ngobrol sedikit ke belakang. Ketika saya ditugaskan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai PNS teladan untuk sekolah di Grenoble University di Prancis. Jauh ke Prancis kali itu. Jauh, Pak. Itu bisa ngojay ya. Ngojay kudu betul. Summer school di sana teh. Diajar masalah bahasa keren nama leadership and management. Masalah kepemimpinan. Diajar kabeh tentang kepemimpinan sa dunia ieu. Bagaimana benua ieu, bagaimana kabeh. Pas beres jujur rada kasinggung tapi mempengaruhi. Jadi si Profesor Emeritus memberikan kata pengantar terakhir. Ieu caritana teh. Nah, mun bahasa Sundanya, nanaonan maneh teh sadunia kumpul diajar eta kepemimpinan. Da kepemimpinan nu bener mah lain di negara lain. Tetapi di negara sorangan. Berarti bicara kearifan lokal. Kunaon can karuhan didenge diturut lamun ilmu pemimpin di luar. Urang mah boga daerah masing-masing, kembali kepada semua. Jadi orang sabulan sekolah itu asa percuma. Gitu. Padahal mayar piur mahal. Balik. Tapi kalimat itu bagi saya pribadi menjadikan pemicu gitu, menjadi sebuah hal yang merangsang untuk mengeksplor gitu. Nah, maka datang ke Bandung teh saya mah mencoba mengingat itu lagi dan mencoba membuat sebuah yang namanya riset mandiri. Jadi riset mandiri kela ari bicara pemimpin, saha pemimpin baheula.
ternyata pemimpin baheula teh nya baheula mah lain pamarentah, raja-raja teh. Iya. Nah, maka tadi nyambung yang tadi tahu sejarah itu karena saya ketika riset mandiri itu diajar ke ahlina ke Unpad dalam hal ini dipimpin oleh Prof. Nina Lubis sejarawan. Saya diajari jadi di Jawa Barat Tatar Sunda teh kerajaan mulai dari tahun 130 nyata kerajaan Salahkan Nagara. Iya. Agama pertama adalah Hindu 130 karena dibawa ku Dewa Warman dari India. Tahun 400 baru datang agama Buddha dibawa oleh seorang pendeta Cina namanya Pak Shen. Iya. Si Pak Shen itu ternyata jago ngobatan, jadi nyebarkan agama bari ngobatan, nu hareeng, nu jadi segala rupa jadi sembuh, akhirnya masuk agama itu. Ngarannya Pak Shen. Orang Sunda disebutkan pasien tidinya cigana teh nya. Iya. Pasien. Baru setelah itu Katolik, Protestan, Konghucu baru Islam terakhir. Karena memang agama terakhir Islam. Ayat tilu kerajaan besar di Tatar Sunda. Cek Prof. Nina Lubis teh. Nyata disebutkeun. Yang dapat kereta juga itu ada 3 raja di Tatar Sunda itu. Barat dipimpin oleh Malon Hasanuddin, Banten teh. Tengah Priangan dipimpin oleh Prabu Siliwangi dan timur dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, Cirebonan teh. Tilu raja ieu karena dapat kereta juga dalam kepemimpinan yang hebat, maka dia mendapat gelar itu. Nah, saya mencoba cik ada kepemimpinan bahala kumaha. Maka diturunkanlah ilmu kepemimpinan dari 3 raja ini. Ieu Maulana Hasanuddin naon? Gaya, tipe ya. Iya. Kepemimpinan sebenarnya ieu diturun-turunkan. Dari 3 raja itu akhirnya saya dapat formulasi, ieu macam-macam. Oh itu adil, ieu mau bla bla segala macam. Ada 4 kesamaan Pak dari yang saya turunkan itu kepemimpinan mereka itu. Yaitu yang pertama adalah mereka semua melakukan kepemimpinan itu dengan adil linuhum. Naon adil linuhum teh? Adil yang proporsional, adil yang berkeadilan tapi bertanggung jawab pada Tuhan gitu. Maksudnya kieu. Baheula pan raja menang. Paehan Pak. Iya. Itu kudu diadil deui. Nah zaman berapa sudah ada pengadilan Pak. Kunaon maneh salah teh. Jadi hukumanna teh bisa berimbang. Saat itu Pak. Ada kesamaan dari 3 raja ini. Jadi rakyatnya bahagia. Yang kedua, ternyata mereka itu sama-sama karismatik Pak, berkarisma wibawa gitunya. Kusabab nyata teh korupsi, merenya zaman enaman teu macam-macam. Jadi ada kewibawaan. Nu katilu ternyata mereka teh atikan teh naon? Ya, dia ngerti gitu bahasa pendidikan. Jadi diajar tidak pernah berhenti. Dan yang keempat adalah rancingeus. Rancingeus teh calakan. Jadi 4 raja itu ternyata menghasilkan kesamaan, yaitu yang disebut dengan adilinhum, karismatik, atikan, jeung rancingeus. Kalau itu singkat jadi akar. Akar, jadi bibit wisekeseler manusia teh mun kos akar, makin kuat akarnya, batangnya kuat, kemudian bisa memberikan buah yang baik, bunga yang baik. Gitu, coba ka dieu Neng, tah abdi ada mau buku bari sangakeun Pak Ketum ya. Nah, simbolis tuh. Tah ieu jadi intina teh saya pernah bikin buku berkaitan dengan model kepemimpinan berbasis kearifan lokal. Wah, luar biasa. Aturan ya kanggo Bapak Ketua. Aduh, nuhun pisan. Tuh akang ya. Dipotong kelarasan ya sigana momenna pas. Semuanya kumargi seorang aya oge ti rengan-rengan biasa. Mun. Oh, Bapak teh. oh gitu nya. Mohon, Mbak tuh. Boleh tuh. Oh, Iya. Cucok. Momen napas panengan. Aduh, ini pas pisannya. can mulai eta tadi atuh. Sambil diiringi meureun ku Iya Pak, kabinya iya. Kakang dibuka eta. Ya, nah, nyangakeun dia plakat di BSA. Kanggo Bapak Bupati, mudah-mudahan tiasa nyandak kuningan janten luar biasa gitu. Maka katampi ya. Ya. Neng. Nah turun di katampi. Ya, mun. Mana di Lajang, Pak? Ya. Mohon. Atau Abdi permios menawi kawidian atau napi kedah naon deui abdi? Kedah pusat. mohon. Abri ya, Bang. Jadi abdi kedah pusat. Karena memang closing statement sudah dikemukakan oleh setiap narsum yang luar biasa ini. Saya ucapkan terima kasih buat semua jajaran stakeholder di Kuningan yang sudah hadir.
Bapak Haji Dr. Andes, Dr. Raden Iip Hidayat MPD selaku Bapak Bupati dan reng-rengan, terus buat rekan-rekan dari XTC juga yang sudah hadir, dan semua masyarakat Kuningan yang telah hadir di acara kegiatan hari ini. BSA, syukur. Kita berjumpa di episode selanjutnya, masih tetap di BSA Talk Show. Hatur nuhun. Sampurasun sadayana. Dihitung ya? Ya, itu. Sampai 12. Satu, dua.